Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir dan batin. Serta kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan sahabatku semua yang telah subscribe, like, share, dan komentarnya. Semoga Allah membalas kebaikan saudara dan sahabatku semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan suatu wawasan, pengalaman, dan pengetahuan. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang namanya hauqola atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu tidak asing lagi bagi kita. Karena insya Allah setiap hari kita akan membacanya, baik itu kita baca di dalam zikir ataupun wiridan kita, amaliyah kita. Jadi kalimat hauqola itu adalah kalimat kita memasrahkan penuh kepada Allah. Karena intinya kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Jadi walaupun orang itu sesakti apapun, sehebat apapun, itu tidak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi kita budayakan dalam segala hal, kita pasrahkan urusan kepada Allah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kita ini punya kekuatan. Tidak. Kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Sedikit pun kita ini tidak mempunyai. Yang punya kekuatan itu hanya Allah. Jadi jangan kita merasa sombong, kita istilahnya mempunyai kesaktian, mempunyai kehebatan. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Saudara dan sahabatku semua, marilah kita budayakan untuk memasrahkan diri kepada Allah, memasrahkan diri segala urusan kepada Allah, dan meyakini bahwa kita ini tidak pernah punya kekuatan apapun. Yang hanya punya kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membagikan yaitu wirid ataupun zikir kalimat khusus, yaitu kalimat hauqolah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat itu adalah kalimat harta karun surga. Jadi silakan yang mau mengamalkan
tulis di kolom komentar nama lengkap, nama wilayahnya. Saya contohkan, namanya Ahmad, wilayahnya Jakarta. Tulis saja di kolom komentar Ahmad Jakarta. Kenapa harus begitu? Jadi saya bisa melihat siapa yang mau mengamalkan. Dan saya juga bisa turut mendoakan. Jadi saya bisa tahu, oh ini namanya ini, wilayahnya ini mau mengamalkan. Jadi saya insya Allah akan turut mendoakan, dan insya Allah kalau saya ada waktu saya akan balas komentarnya. Dan itu juga untuk menyambungkan sanad ijazah. Artinya kalau kita mengamalkan sesuatu harus mempunyai sanad ijazah agar kita bisa tersambung ke guru-guru kita sebelumnya. Itu artinya. Jadi kita mengamalkan sesuatu tetap harus bersandar dan sesuai daripada syariat Islam. Saudara dan sahabatku semua, apabila sekarang ini sedang tertimpa masalah keuangan, sulit ekonomi, sulit rezeki, dan juga kita sekarang ini sedang banyak masalah. Ayo, marilah kita bersemangat, tetap berusaha semaksimal mungkin, berusaha secara lahiriah, dan tetap semangat kita berusaha secara batiniah, yaitu memasrahkan urusan hanya kepada Allah, yaitu membaca dan memperbanyak kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau biasanya saudara dan sahabatku semua itu kalau misalkan malam sholat hajat itu biasanya menggunakan 2 rakaat, silakan. Mau pakai 4 rakaat juga silakan. Tinggal pilih saja. Kalau biasanya mau pakainya 2 rakaat boleh, mau pakainya 4 rakaat boleh. Tapi yang saya berikan di sini yang mudah saja. Kita memakai yang 2 rakaat saja. Yang pertama, rakaat pertama, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Kafirun. Itu sebanyak 1 kali. Dan yang rakaat yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalkan surah Al-Kafirunnya itu tidak hafal, kita boleh membaca semuanya surah Al-Ikhlas. Saya contohkan, setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang pertama, kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Pada rakaat yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi surah Al-Ikhlasnya dibaca 3 kalian semua. Setelah kita selesai melaksanakan sholat hajat 2 rakaat tadi, setelah salam, kita yang lakukan adalah membaca hadro ataupun wasilah. Tapi kalau misalkan biasanya tidak memakai wasilah ataupun hadro ataupun hadiah Al-Fatihah, boleh langsung membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi yang saya sarankan di sini lebih elok, lebih baiknya membaca hadro dulu. Artinya apa? Kita ada adab kepada guru-guru kita juga. Yang pertama kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, cukup 1 kalian saja. Terus kita membaca biniyati liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Terus yang kedua, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa
Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ulillahi lahumul Fatihah. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Terus yang ketiga, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Caranya bagaimana? Wa khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Nah, kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, begitu. Nah, setelah itu baru kita wasilah kepada siapapun boleh. Misalkan kepada orang tua kita boleh, kepada guru-guru kita, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal boleh. Jadi boleh misalkan contoh mudahnya, boleh misalkan hanya 3 saja, yaitu biniati liridho ilahi ta'ala tadi, terus untuk Nabi Muhammad, kepada seluruh ahlu baitnya. Nah, terus yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, misalkan mau ditambahkan boleh, kita tambahkan saja kepada orang tua kita. Nah, saya contohkan wa ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Abi itu untuk bapak kita, umi itu untuk ibu kita. Begitu. Nah, terus kita untuk guru-guru kita yang sohibul ijazah, saudara dan sahabatku semua, silakan bisa diisi saja untuk sohibul ijazahnya. Misalkan wa khususan ila hadrati sohibul ijazah Abarafi Cirebon syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Itu boleh diisi pakai nama saya. Nah, terus kita untuk diri kita sendiri boleh pakai juga, khususan ila ruhi wa jasadi sohibul hajat. Nama saudara dan sahabatku semua nama lengkapnya bin nama ibu kandungnya. Misalkan perempuan pakainya binti, misalkan Wati binti ibu kandungnya, syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Begitu ya. Nah, terus baru kita membaca kalimat hauqolah, gitu kan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gitu kan. Itu sebanyak 1000 kali. Nah, sebanyak 1000 kali. Nah, setiap kita membaca 100 kali, kita berhenti dulu, ya, kita berdoa kepada Allah. Doanya yang bagaimana? Silakan doanya menurut bahasa masing-masing, bahasa saudara masing-masing, silakan. Tapi misalkan ini saya contohkan mudahnya, misalkan kita ini berdoanya untuk rezeki, agar diberikan rezeki yang luas, rezeki yang barokah, tapi rupanya ini uang misalkan. Saya contohkan misalkan, ya Allah, saya minta uang yang berkah dan banyak untuk kebutuhan hidup dan bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Jadi ya Allah, saya minta uang yang berkah dan banyak untuk kebutuhan hidup dan bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa sih sebenarnya pakai bahasa saudara dan sahabat itu semua tidak ada masalah. Yang terpenting baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sebanyak 1000 kali. Setiap 100 kali kita berhenti untuk berdoa. Jadi doanya nanti jumlahnya 10 kali ulangan. Jadi 100 kali doa, 100 kali doa, 100 kali doa sampai kita 10 kali ulangan. Artinya apa? Jadi 100 kali 10 berarti 1000 kan gitu. Jadi doanya juga 10 kali. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, waktunya kapan? Waktunya boleh setelah sholat isya, ataupun yang terbaik waktunya yaitu tengah malam.
Boleh tengah malam ke atas, misalkan jam 1, jam 2 pagi boleh. Gitu kan. Yang terpenting kita bisa istiqomah untuk mengamalkan. Menurut daripada yang memberikan ijazah, amaliyah ini insya Allah untuk mendatangkan uang dengan cepat. Artinya apa? Agar rezeki yang berupa uang itu cepat datang kepada kita dengan melalui pelantara makhluknya. Nah, mungkin kalau yang misalkan belum kerja, ya jadinya apa? Ada jalan untuk bisa bekerja. Tadi yang istilahnya belum punya modal, insya Allah akan ada yang orang itu welas asih atau kasih sayang kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya memberikan modal tersebut. Begitu. Jadi istilahnya yang namanya mendatangkan uang itu dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, gitu. Jadi itu apa istilahnya, gampangnya saudara dan sahabatku semua diartikan mudahnya untuk memperluas rezeki saja. Dan yang kedua, hikmahnya insya Allah kita untuk keselamatan juga, untuk keselamatan lahir dan batin. Terus yang ketiga, insya Allah selama kita mengamalkan itu, kita akan diberikan rezeki berupa uang yang tidak pernah kosong. Artinya apa? Ada saja rezekinya lah, gitu kan, setiap harinya. Jadi menurut saya silakan diamalkan dengan ikhlas, karena ini juga adalah harta karun surga. Ini sudah sesuai daripada syariat Islam. Jadi silakan boleh diamalkan dengan baik. Jadi kita istilahnya mengamalkan untuk kebutuhan hidup di dunia dan untuk hajat di akhirat juga, untuk keselamatan di akhirat juga. Begitu. Saudara dan sahabatku semua, amalkan dengan baik, amalkan dengan istiqomah setiap malam, waktunya minimalnya setelah sholat isya atau tengah malam ke atas. Jadi silakan, yang terpenting saudara dan sahabatku semua bisa istiqomah untuk mengamalkannya. Itu yang terpenting. Tapi jumlahnya tetap 1000. Begitu. Ya. Itu saja yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting Allah meridhoi kita semua. Apabila ada kata-kata saya dan ucapan saya tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itu saja, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.